Tutorial pengisian tes dan survei MPLS Ramah tahun 2026. Halo sahabat karakter, pada MPLS Ramah tahun 2026 terdapat beberapa tes dan survei yang perlu diisi oleh orang tua atau wali atau murid. Tes ini bertujuan untuk membantu sekolah memahami kondisi awal murid serta menyusun layanan pendidikan yang lebih tepat, aman, nyaman, dan berpihak pada kebutuhan murid. Berikut panduan pelaksanaan tes dan survei MPLS Ramah tahun 2026. Kepala sekolah atau operator atau petugas di sekolah yang mempunyai akses pengelola data Pusdatin membuka portal tes dan survei MPLS Ramah tahun 2026 melalui tautan karakter.data.kemendikdasmen.go.id pada browser atau peramban. Selanjutnya, masuk ke dalam sistem MPLS dengan menekan tombol masuk atau login di pojok kanan atas. Pada tampilan login, operator memasukkan email dan password menggunakan akun SSO pengelola data Pusdatin. Tampilan selanjutnya akan meminta OTP dari aplikasi autentikator seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Silakan masukkan kode OTP yang tampil pada aplikasi Authenticator di gawai masing-masing. Setelah berhasil login, akan tampil laman yang menampilkan identitas sekolah dan daftar kode unik untuk masing-masing jenis tes. Silakan catat atau salin kode unik tersebut pada aplikasi Notepad atau sticky note atau buku catatan yang memudahkan untuk diberikan kepada responden pada saat pelaksanaan tes. Sebelum pelaksanaan tes dan survei MPLS Ramah tahun 2026, kepala sekolah menugaskan guru atau tenaga kependidikan yang kompeten di bidang TI untuk menjadi petugas yang mendampingi pengisian instrumen tes. Kepala sekolah dan petugas diharapkan telah membaca terlebih dahulu rujukan kegiatan pelaksanaan tes yang ada pada buku rujukan kegiatan atau pada laman cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/assessment/MPLS/Ramah/. Kepala sekolah atau operator menyampaikan kode tes kepada petugas untuk disampaikan kepada responden. Untuk jenjang PAUD dan SD, responden tes adalah orang tua atau wali. Sementara itu, untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK, responden tes adalah murid. Pada hari pelaksanaan tes, petugas memastikan semua responden sudah membuka laman tes dan survei MPLS Ramah tahun 2026 melalui tautan karakter.data.kemendikdasmen.go.id pada perangkat yang digunakan. Tekan tombol kerjakan tes, kemudian responden memasukkan kode unik yang sudah diberikan sebelumnya. Setelah memasukkan kode tes, tekan lanjutkan untuk masuk ke tahap berikutnya. Laman akan menampilkan nama sekolah dan NPSN, lalu responden memasukkan nomor induk siswa nasional atau NISN pada kotak yang tersedia dan tekan lanjutkan. Jika murid belum memiliki NISN, silakan masukkan angka 12345678990. Akan tampil laman dengan notifikasi NISN yang kamu masukkan valid. Tekan tombol kerjakan tes sehingga peramban atau browser akan mengarah ke laman Google Form. Jika tombol kerjakan tes tidak menampilkan formulir tes, silakan coba memilih tombol alternatif 1 kerjakan tes atau alternatif 2 kerjakan tes. Laman akan menampilkan Google Form instrumen tes. Responden diminta membaca panduan pada setiap section, mengisi seluruh instrumen hingga selesai, lalu klik kirim atau submit hingga muncul narasi "Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini". Laporan hasil tes MPLS Ramah 2026 dapat diakses oleh kepala sekolah atau guru setelah kepala sekolah dan orang tua atau murid mengisi evaluasi pelaksanaan MPLS.
Laporan hasil tes dapat diakses mulai tanggal 31 Juli 2026. Kepala sekolah atau guru dapat masuk kembali ke dalam laman karakter.data.kemendikdasmen.go.id dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Ketika sudah berhasil login, pilih menu Lihat Laporan Hasil Tes. Akan tampil nama-nama murid yang telah mengisi tes MPLS Rama tahun 2026. Silakan pilih unduh laporan masing-masing murid. Setiap murid memiliki 2 set laporan. Set pertama berisi seluruh hasil tes selain hasil identifikasi awal, kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar murid. Set kedua berisi tabel hasil dan rekomendasi identifikasi awal, kondisi sosial, emosional, dan konsentrasi belajar murid. Berkas set 2 hanya boleh diakses dan digunakan oleh guru bimbingan konseling atau guru BK. Hanya guru BK yang diperbolehkan menyampaikan hasil tes tersebut kepada orang tua atau wali bagi murid yang membutuhkan pendampingan profesional. Jika sekolah belum memiliki guru BK, tugas ini dapat dilakukan oleh wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, atau wali kelas yang telah mendapatkan pelatihan. Guru diharapkan membaca catatan penting, tindak lanjut hasil tes, dan hal-hal yang perlu dihindari guru terlebih dahulu sebelum menyampaikan hasil tes kepada orang tua murid. Demikian video panduan pelaksanaan tes dan survei MPLS Rama tahun 2026. Semoga panduan ini membantu sekolah dalam melaksanakan tes dengan tertib dan nyaman.